Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi akmalad dina wa wadahat tariqal mustabin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan yarjul muwahhidu bihan najata yaumaddin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Hari ini tanggal 17 Juli 2025. Kemarin tanggal 16 Juli, hari kemarin persis, saya datang ke sini ke rumah sakit sampai jam 12 malam dalam rangka untuk merawat ayah saya. Jadi mungkin hari ini kan saya belum take video untuk kajian kita yang rutin di YouTube ini, yang di-share ke Facebook, TikTok, dan X ya. Ya mungkin untuk menjaga istiqomah, jadi kita akan take video di sini saja. Dimanapun kita bisa, ya mungkin ini adalah gambaran kita bisa dimanapun aja. Walaupun saya dalam keadaan dingin, pakai pakaian sedang berselimut sarung, jadi ya tidak menutup kemungkinan kita hanya ngobrol-ngobrol saja, tidak akan membahas usul fikih. Ada pelajaran yang bisa kita ambil dalam kejadian di segala hal yang terjadi pada kita. Itu sebenarnya adalah pelajaran yang saya terima. Yang pertama adalah kita itu harus selalu untuk memanfaatkan waktu. Jadi waktu itu adalah sesuatu yang berharga untuk kita. Maka jangan disia-siakan waktu itu selagi masih ada. Bagaimana aja kita memanfaatkannya dengan berzikir, dengan membaca Al-Quran, dengan membaca kitab, dengan hafalan, dengan mudzakarah ilmu, atau hal-hal yang lain yang bermanfaat. Nabi bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Ini ada di hadis nomor ke-12 dari Arba'in An-Nawawiyah. Diriwayatkan dari jalur Abu Hurairah, katanya min husni islamil mar'i, dari sebagian tanda bagusnya Islam seseorang itu tarkuhu ma la ya'nihi, meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagi dia. Apa aja yang tidak begitu bermanfaat tinggalkan, pilih yang bermanfaat. Itu satu. Yang kedua, di antara yang paling bermanfaat bagi kita adalah banyak berzikir kepada Allah. Dan zikir itu luas. Saya di sini ngobrol-ngobrol sama saudara. Zikir yang paling utama ya la ilaha illallah, itu bagus. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, sebaiknya dalam zikir la ilaha illallah itu kita bukan hanya menghafal atau mengucapkan lafadznya, tapi juga paham maknanya, merenungi kandungannya, mengetahui syarat-syaratnya, dan kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga la ilaha illallah itu menjadi jiwa kita. Ada makna di balik la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang hak disembah kecuali Allah. Itu ada makna di situ bahwa kita tidak boleh menyembah kepada selain Allah. Kita tidak boleh beribadah kepada selain Allah. Kita tidak meminta, kita tidak bertawakal kepada selain Allah. Jadi hanya kepada Allah kita bertawakal. Dan ada syarat-syarat yang lainnya. Ini kita harus lakukan.
Dan di antara yang paling bermanfaat untuk kita amalkan adalah kita melaksanakan kewajiban-kewajiban yang pokok adalah sholat. Maka saya tuh mengingatkan kepada saudara saya, ada ponakan itu, katanya masih kadang-kadang masih belang betong sholatnya. Saya ingetin itu. Karena justru yang terbaik itu kalau kita memperbaiki ibadah kita itu adalah ketika kita masih muda gitu. Anda tahu kalau orang udah tua ya, itu sholat kadang-kadang tidak bisa sempurna karena tidak bisa berdiri, tidak bisa yang lain-lain gitu. Jadi kalau kita mau menyempurnakan ibadah justru jangan menunggu tua. Sempurnakanlah ibadah kita itu ketika kita masih muda. Ya gitu. Ketika saya tahu keponakan saya itu kadang belang betong katanya sholatnya, saya sampaikan tuh, saya tuh dari umur 7 tahun saya belum pernah, atau setahu saya nggak pernah meninggalkan sholat. Jadi harusnya ini bukan sombong ya, ini alhamdulillah ya. Tapi ya namanya sholat wajib ngapa. Terus ada yang mengatakan katanya kalau ukuran kebaikan kita itu disebut orang baik itu kalau bukan lihat dari sholat wajib, tapi dari sholat sunnah tahajud gitu. Saya membantahnya itu. Justru pokok kebaikan kita itu dari sholat wajib aja dulu. Bagus sholat sunnah, tapi yang sunnah itu tidak ditanyakan kalau kita tinggalkan. Jadi yang pokok yang wajib aja dulu, sempurnakan yang wajib. Kita udah selamat kalau kita menyempurnakan yang wajib. Jadi kebaikan kita justru kita dikejar dari yang wajib dulu. Karena kalau yang wajib sudah kita tunaikan, maka itu sudah selamat insya Allah. Sempurnakan syaratnya, sempurnakan rukunnya. Pelajaran yang lain adalah kita di dalam kehidupan ini kita harus jadikan semua yang terjadi itu adalah pelajaran kehidupan. Allah sudah menakdirkan segala sesuatu termasuk di dalam alam raya ini. Maka apapun yang Allah takdirkan itu adalah pelajaran untuk kita renungkan. Tidak perlu ada penyesalan apapun. Yang penting adalah apapun yang ada di depan kita, sepanjang itu ada maslahat, ambil. Kalau Anda mampu, ya kan. Bagaimana kalau Anda gak mampu? Sesuatu yang gak mampu itu tidak perlu disesali. Anda gak mampu. Anda hanya berusaha yang Anda mampu. Yang Anda gak mampu ya Allah, ya bertobat ya sama Allah, ya mengatakan ini aja, mengakui aja bahwa itu tidak mampu. Maka itu juga yang saya tempuh. Saya berusaha insya Allah memanfaatkan yang saya mampu. Yang tidak mampu ya Allah, saya tidak mampu. Jangan menyalahkan saya atas hal yang saya merasa tidak mampu. Saya menuntut diri saya di sebatas yang saya mampu begitu. Dan saya sudah berusaha untuk apapun yang saya mampu saya tunaikan, termasuk interaksi saya terhadap orang tua saya, terhadap ayah, terhadap ibu. Yaitu yang dianggap baik untuk saya. Mungkin saya adalah anak yang paling rewel. Yang paling rewel karena saya suka mengatakan sesuatu kepada orang tua saya. Bisa dianggap saran-saran atau mungkin kadang kritikan pada orang tua sendiri. Ya menerima atau tidak ya terserah. Tapi kalau saya menyampaikan, itu artinya saya sudah menunaikan kewajiban. Maka jika saya perhatikan, justru kemaslahatan terjadi untuk orang tua saya itu, andaikan mengikuti pendapat saya atau saran saya, tapi justru ada kemadharatan kalau membantah atau menolak saran saya. Itu hati-hati ya. Misalnya
Saya itu memberikan pendapat kepada ayah saya kalau merokok, kalau sebaiknya kalau bisa hilangkan rokok, nggak perlu merokok, ya kan? Kalau sekiranya bisa nggak usah merokok itu lebih baik. Tapi andaikan tetap masih merokok, maka andaikan merokok itu di luar, misalkan jangan di ruangan, itu akan lebih baik buat beliau. Ya, beliau merasakan sendiri konsekuensi ketika saran itu tidak dijalankan, itu ternyata ada akibatnya. Akibatnya itu tidak menyenangkan untuk beliau. Kalau bicara salah-salahan, ya semua juga ditakdirkan benar. Kalau buat saya ini adalah seseorang yang ketika melihat sesuatu ada yang dianggap baik, saya sampaikan. Walaupun tidak semua orang yang mendengar saya itu akan menerimanya. Tapi buat saya tidak menyesal. Ketika saya menyampaikan sesuatu, saya nggak menyesal walaupun tidak dijalankan. Karena saya tahu kenapa. Orang itu walaupun disampaikan belum tentu akan menjalankan. Tapi penyesalan terjadi ketika saya harus mengatakannya, saya tidak berani mengatakan. Begitu. Jadi ini contoh ya. Saya itu gak menyesal ketika saya mengatakan harus begini dan begitu. Walaupun terhadap orang tua sendiri. Contoh itu. Saya memberikan saran untuk berhenti merokok. Bila mana tidak mampu merokok, berusaha di luar rumah, misalkan ruangan, untuk kemaslahatan beliau. Tapi sekiranya mungkin dikurangi. Misalkan pula saya memberikan saran untuk mengurangi konsumsi gula. Ya kan, kopi misalkan. Karena beliau kan senang kopi. Boleh minum kopi sesekali, boleh. Tapi kalau terlalu banyak, ya mungkin ada akibatnya. Jadi saya tidak merasa menyesal ketika mengatakan itu. Walaupun misalkan tidak diikuti. Saya juga tidak merasa menyesal misalkan ketika saya juga memberikan pendapat atau saran ya, kalau mengkonsumsi obat supaya tidak berlebihan, ada ukurannya, dosis dari dokter gitu loh, yang wajar. Tapi kalau keluar dari dosis itu saya anggap tidak baik. Saya tidak menyesal mengatakan itu walaupun tidak diikuti gitu. Kenapa? Karena itu justru adalah hal yang terbaik yang saya lakukan. Nah, sekarang kita pelajaran yang lain. Saya ini ada dai. Di kampung halaman saya ada dai. Saya tidak pernah menyesal andaikan semua orang itu tidak mengamalkan apa yang saya sampaikan. Dan saya tidak akan pernah menyesal andaikan mereka bahkan membenci saya semua, saya nggak menyesal. Tidak menyesal. Andaikan mereka tidak menerima semua dakwah saya, tidak menyesal saya. Saya hanya menyesal kalau saya tahu bahwa salah itu salah, tapi saya tidak berani mengatakan itu salah. Saya hanya menyesal kalau saya tahu bahwa ini ilmu harus saya sampaikan dan ada kesempatan. Ketika ada kesempatan, saya tidak mau menyampaikannya. Nah, baru saya menyesal. Tapi ketika saya sudah menyampaikannya, apapun risikonya, saya nggak menyesal. Jadi misalkan yang terjadi kepada saya saat ini, bahwa tidak semua orang menerima dakwah saya, ya tidak semua juga benci, ya ada juga yang menerimanya walaupun mungkin tidak terang-terangan, minimal hatinya membenarkan, itu pasti itu. Tapi kalau ada yang memusuhi atau yang tidak senang atau berusaha menghentikan, berusaha untuk menghambat, itu urusan mereka. Saya tidak menyesal. Kenapa tidak menyesal? Karena orang itu memang sudah ditakdirkan.
Rasulullah bersabda, kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Tiap orang itu ditakdirkan, dimudahkan untuk apa yang sudah ditakdirkan. Jadi kalau orang itu tidak mudah menerima dakwah, itu sudah ditakdirkan bagi dia. Dan saya tidak menyesal. Kenapa? Karena tugas saya adalah seorang dai, saya hanya menyampaikan. Saya juga tidak pernah meminta apa-apa dari mereka. Enggak. Tapi kalau saya tidak menyampaikannya, saya menyesal. Gitu. Tugas saya itu hanya menyampaikan. Andaikan saya tidak sampaikan, saya disitulah menyesal. Kenapa kamu tidak menyampaikannya? Bahwa setelah saya sampaikan, paham mereka mau menerima, silahkan. Mereka mau menolak, silahkan. Hak mereka. Bahwa nanti Allah bersikap terhadap mereka, itu terserah Allah juga. Allah mengampuni mereka, silahkan. Allah menyiksa mereka juga silahkan juga, terserah Allah. Mungkin saya akan berkata sebagaimana ucapannya Nabi Isa. Nabi Isa bersabda, in tu'adzibhum fa innahum ibadu wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Kalau saya perhatikan, ini kalau bicara Nabi Isa, ya umatnya itu siapa sih? Kristiani. Umat Kristiani itu mengaku sebagai pengikutnya Nabi Isa. Tapi mereka itu menyelewengkan akidah dengan menganggap bahwa Nabi Isa itu adalah sembahan. Maka kata Nabi Isa dengan bahasa yang sopan, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Andaikan engkau memaafkan mereka, maka itu adalah hamba-hambamu. Tapi Nabi Isa tahu bahwa Allah tidak akan mengampuni mereka, maka Nabi Isa mengatakan, wa in taghfir lahum, dan jikalau engkau mengampuni mereka. Bersamaan dengan keyakinan bahwa Nabi Isa itu tahu Allah tidak akan mengampuni mereka, maka Nabi Isa mengatakan sifat dan nama Allah, fa innaka antal azizul hakim. Maka penggunaan kata al-aziz dan al-hakim adalah menunjukkan bahwa Allah tidak akan mengampuni mereka. Hanya saja bahwa kaum kami ini adalah kaum muslimin. Karena kaum muslimin kalau ada ketergelinciran itu tidak menjadikan mereka itu kafir atau murtad. Sehingga penggunaan ucapan Nabi Isa tadi mungkin tidak sepenuhnya tepat. Saya bukan bermaksud untuk mengganti ayat ini, karena ini ucapan saja. Jadi ucapan yang benarnya ini bukan mengganti ayat, tapi ini hanya konteks, mencocokkan konteks dengan lafaz yang saya pahami, yang ini lebih pas untuk kondisi, sehingga ada roja. Ucapan saya mungkin lebih tepatnya in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal ghafurur rahim. Nah, itu baru cocok kalau untuk saya. Kenapa? Karena saya itu berdakwah kepada kaum muslimin. Andaikan mereka menolak, mereka masih kaum muslimin, saya tidak kafirkan mereka. Karena kaum muslimin, saya masih berhak mendoakan mereka. Dan karena kaum muslimin, maka Allah berhak memaafkan mereka. Maka ucapan saya lebih pas, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Maka jikalau engkau menyiksa mereka, kaum kami, fa innahum ibaduk, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-Mu ya Allah. Wa in taghfir lahum, dan jikalau engkau mengampuni mereka, fa innaka antal ghafurur rahim, maka sesungguhnya engkau ya Allah Zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Maka dengan menyebutkan nama Allah Al-Ghafur dan Ar-Rahim, saya berharap Allah memaafkan mereka. Kenapa? Karena saya berkeyakinan bahwa
semua dosa di bawah dosa kesyirikan itu tahta masyiatillah. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa di bawah dosa kesyirikan, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa apapun selain dosa kesyirikan itu bagi orang yang Allah kehendaki. Jadi kalau ada orang-orang yang menolak dakwah saya sementara mereka masih muslim, maka saya tidak mendoakan mereka untuk masuk neraka, enggak. Saya juga tidak mendoakan mereka untuk diadab, tidak. Dan saya berharap akan Allah memaafkan mereka. Karena ya mungkin pemahaman mereka belum paham. Mungkin mereka belum mengerti apa yang saya sampaikan. Dan barangkali kalau mereka mendengar lebih teliti lagi akan memahaminya dan menerima. Maka saya bisa mendoakan mereka. Andaikan mereka meninggal, saya masih bisa berharap bisa mendoakan mereka, bisa sholat jenazah untuk mereka misal. Kenapa? Karena mereka masih kaum muslimin. Dan bentuk doa dari saya adalah bentuk syafaat. Ingat ya bahwa kaum muslimin itu terhadap sesama muslim itu bisa saling mensyafaati. Makanya merugilah orang yang memusuhi saya sebenarnya, karena saya tidak memusuhi mereka. Kenapa memusuhi saya atas dakwah yang saya tegakkan? Padahal andaikan direnungkan baik-baik, itu lebih baik untuk mereka. Andaikan mereka dibiarkan aja supaya mereka bisa berkesempatan untuk berpikir, itu juga lebih baik daripada menutupnya. Tapi andaikan mereka nutup, ya saya juga masih memaafkan, masih mendoakan mereka, gak masalah. Begitu. Kita ini harus lapang dada. Manusia ini kemampuan berpikirnya beda-beda, dan mungkin ya karena kemampuan berpikir mereka itu masih begitu, ilmunya yang belum lengkap semua, akhirnya begitu. Jadi ya kita perlu maklumi ya, mungkin ya IQ mereka masih begitu juga mungkin. Ya saya di balik itu saya bersyukur bahwa saya bisa keluar dari jerat-jerat kekeliruan gitu. Saya juga ada di situ sebelumnya gitu. Dan itu aja yang perlu bersyukur buat saya. Saya bisa keluar dari hal-hal yang mengikat, ikatan-ikatan yang tidak pentingnya itu, yang bisa menghalangi dari hidayah. Itu aja dulu yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.